Bab 40. Demi Bu Cira. Cira masih tidak percaya dengan keputusan Arun menskorsing dirinya. Tapi memang dia juga bersalah dalam hal ini. Cira sangat menyesal kenapa ia mengabaikan Gio dan menerima telepon dari Biantara. Tapi yang lebih aneh lagi, kemarin lampu itu baik saja kenapa hari ini bisa mati. Apakah ada sesuatu di balik ini? Bagaimana aku bisa membuktikan? Dan siapa yang berusaha menyingkirkanku? Apakah Denisa? Tapi jika memang kerusakan lampu itu disengaja oleh Denisa, sepertinya aku harus lebih hati-hati dan waspada terhadapnya. Ia sudah banyak membuat masalah denganku, pikir Cira. Ia duduk termenung di teras depan rumah yang sekarang ditempatinya. Pikirannya saat ini tertuju dengan kasusnya. Bu Cira melamun apa? Olive, kau mengagetkanku. Dari tadi aku perhatikan Bu Cira banyak melamun. Bagaimana aku tidak melamun? Tuan Arun menskorsingku. Jadi untuk sementara waktu tidak boleh dekat dengan Gio dulu karena dianggap membahayakan. Ini sudah hari ketiga aku tidak bertemu dengan Gio. Jangan sedih Bu Cira, paling Tuan hanya bercanda. Sepertinya kali ini serius, ucap Cira. Aku memang salah karena kelalaianku aku membahayakan Gio. Apalagi itu semua gara aku terima telepon dari Biantara. Tuan Biantara telepon apa? Ia mau menagih biaya kerusakan mobilnya. Aneh, bukankah cukup lama? Malah aku pikir Tuan Biantara tidak menuntut karena kasihan melihat kita yang hanya pegawai kecil. Oh iya, aku bahkan sampai melupakan, ucap Cira. Kau ingatkan bahwa Tuan akan mengurusnya, aku pikir sudah beres. Duh, bodohnya aku. Sudah ini namanya Bu Cira baru kena apes. Lain kali kalau ada telepon tidak dikenal abaikan saja Bu. Benar juga katamu Olive. Omar datang dengan membawa 3 gelas teh hangat. Ia menaruhnya di meja. Memang saat itu Bu Cira lalai, tapi mulut berbisa wanita itu dan bili si hitam legam yang membuat Tuan Arun semakin marah. Omar mengemukakan argumentasinya. Waktu Tuan Muda memasang lampu, bukankah listrik dalam keadaan padam jadi sama sekali tidak membahayakan? Dan kenapa juga Bu Cira tidak mengatakan hal itu pada Tuan? Kejadian ini begitu mendadak, Omar. Dan terus terang aku panik karena tahu Gio mau naik meja itu untuk mengganti lampu. Pikiranku kemana, kalau dia jatuh bagaimana, jawab Cira. Tapi perkataan Nona Denisa membuat yakin kalau Bu Cira benar-benar bersalah. Jadi menurutmu nenek sihir itu memprovokasi Tuan Arun? Tanya Olive. Yah benar, jawab Omar sambil menggigit pisang goreng. Bu Cira tenang, hanya seminggu Bu Cira tidak boleh bertemu dengan Gio. Terus selama seminggu itu aku ngapain di sini, Omar? Kita membuat taman saja di sini, biar tidak kelihatan gersang. Kita tanam beberapa bunga, kan jadi segar kelihatannya. Menarik juga ide kamu, puji Cira. Kalau begitu besok aku akan meminta beberapa tanaman pada Pak Wo. Asyik, aku akan membantu Bu Cira, ucap Olive. Setelah mereka bertiga selesai bercengkerama, Omar dan Olive pamit kembali ke rumah utama. Sampai sekarang Denisa tidak tahu di mana Cira sekarang tinggal. Omar, kamu ada rencana tidak membantu Bu Cira? Adalah. Sudah banyak ide di kepalaku ini untuk membuat Nona Denisa dan Billy kapok sudah mengganggu Bu Cira. Mulut berbisa mereka itu loh yang membuatku gregetan. Tuan Muda sudah tahu. Sudah, jawab Omar. Kau jahat, kenapa tidak memberitahuku? Pelan-pelan. Takut kalau ada mata. Bisa gagal ini rencana, jelas Omar. Sini aku bisikin. Olive mendekatkan telinganya dan tampak mulut Omar yang komat kamit. Tak lama kemudian Olive tersenyum geli. Sip, bagus. Aku setuju dengan rencana itu. Waktu makan siang kau mulai beraksi. Siap, jawab Olive sambil pergi meninggalkan Omar. Ia pergi ke ruang belajar menemani Gio belajar. Sejak Cira diskors oleh Arun, Denisa menggantikan posisinya mengajar Gio pelajaran bahasa dan beberapa pelajaran yang dia bisa.
Tapi Denisa tidak sepintar Cira yang menguasai semua mata pelajaran. Tok, 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 masuk. Olive masuk ke dalam. Kenapa kamu di sini? Tuan Arun meminta saya untuk selalu mendampingi Tuan Muda. Ia sudah duduk sana dan ingat jangan ganggu Gio yang sedang belajar. Baik Nona, jawab Olive patuh. Olive kemudian mengambil buku catatannya dan pura-pura mencatat. Gio yang melihatnya tersenyum karena tahu gelagat pura-pura dari Olive. Setelah hampir 2 jam Olive bertahan dalam kebosanan, akhirnya pelajaran hari ini selesai juga. Gio tampak menguap beberapa kali. Tuan Muda sini sebentar, panggil Olive. Denisa dan Billy yang juga mendengarnya jadi sedikit penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Denisa bahkan menyuruh Billy mencuri dengar pembicaraan mereka. Ada apa Olive? Nanti malam Tuan Muda sebaiknya banyak baca doa deh. Kenapa? Kalau saya cerita yang sesungguhnya janji ya tidak takut. Gak, cepat ada apa? Jangan membuatku penasaran. Tuan Muda ingat gak dengan Pak Cokro yang orangnya gemuk dan ada kumisnya? Oh ingat, ia salah satu pekerjanya Pokan. Kemarin dia meninggal Tuan. Hah meninggal? Iya dan kabarnya ia gentayangan. Hah jadi hantu, kok bisa? Set, jangan keras-keras. Bisa dia kesini nanti. Kenapa mesti takut? Hantu kalah dengan manusia. Aduh ini beda cerita Tuan. Tali pocong Pak Cokro lupa dilepas. Dan menurut keterangan beberapa pekerja, Pak Cokro mendatangi mereka dan meminta mereka satu persatu untuk melepas pocongnya. Ah yang benar, kau jangan membuatku takut Olive. Saya tidak bohong Tuan Muda, apalagi tadi pagi saya mendapati jejak lumpur ada di dalam rumah. Apa itu Pak Cokro ya? Ah sudah jangan bercerita seperti itu, kau membuatku takut. Nanti malam saya dan Omar akan menemani Tuan Muda. Ya sudah ayo kita makan siang, ajak Gio. Jangan cerita soal hantu lagi, itu akan membuat selera makanku hilang. Baik Tuan Muda. Mereka berdua keluar dari ruang belajar menuju ruang makan. Sementara itu Billy yang mencuri dengar pembicaraan mereka menjadi pucat pasi, tangannya dingin dan keringat membasahi dahinya. Aduh aku takut hantu, gumamnya. Aku harus memberitahu Nona agar selalu waspada. Billy bergegas menuju ke kamar Denisa. Tok, 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 Nona cepat buka. Tok, tok, tok. Tak berapa lama kemudian pintu terbuka, tampak raut wajah tidak senang Denisa. Ada apa sih? Set, ayo masuk ke dalam Nona. Aduh jangan mendorongku Billy, kau tidak sopan. Aduh, abaikan dulu masalah kesopanan Nona. Ini lebih penting. Oh, kau sudah dengar apa yang mereka bicarakan? Sudah Nona, jawab Billy, ia tampak berusaha menenangkan degupan jantungnya. Jadi begini Nona, tadi saya dengar mereka membicarakan hantu. Hahaha, Billy, kau pasti salah dengar. Hantu apa? Ini zaman milenial. Saya berani bersumpah Nona dengan apa yang saya dengar. Memang ada hantu. Billy berusaha meyakinkan Denisa. Melihat wajah Billy yang serius, pucat dan ketakutan membuat Denisa percaya dengan apa yang dikatakan asistennya itu. Jadi di perkebunan ini ada pekerja namanya Cokro dan dia meninggal. Cokro, gumam Denisa. Ia berusaha mengingat-ingat. Memangnya kenapa kalau dia meninggal? Tali pocongnya lupa dilepas dan sekarang dia gentayangan minta tolong pada orang untuk melepasnya. Hah, mana ada cerita seperti itu? Denisa meremehkan. Itu hanya isu yang disebarkan untuk menakut-nakuti. Nona jangan menganggap remeh. Karena tadi malam ada jejak lumpur di dalam rumah, bisa jadi itu tanah kuburan. Denisa terdiam. Ia mulai merespon cerita Billy, tapi rasa takutnya ia sembunyikan. Sudah tidak perlu membahas hal tidak penting seperti itu. Apalagi kita tidak mengenal Cokro. Walaupun tidak kenal tapi tetap harus waspada, kita baca doa. Silahkan kau berdoa. Aku mau menemui Arun. Denisa keluar dari kamarnya.
Akan tetapi baru saja ia membuka pintu kamarnya, ia dikejutkan dengan adanya lumpur di depan kamarnya. "Aach!" teriaknya. "Ada apa Nona?" Itu, tunjuknya ketakutan. "Hah, tanah kuburan!" teriakan Billy tidak kalah kerasnya. Mereka berdua saling berpegangan ketakutan dan kembali menutup pintunya. "Benarkah itu tanah kuburan?" tanya Denisa, wajahnya yang putih bertambah pucat karena ketakutan. "Sepertinya benar Nona," jawab Billy. "Apa perlu kita lihat lagi?" Denisa mengangguk. "Kamu buka," perintahnya. Dengan tangan gemetar Billy membuka lagi pintu itu dan lagi teriakan kerasnya membuat Denisa kaget. Hilang. Apanya yang hilang?" "Tanah kuburannya Nona," jawab Billy. Denisa segera melihat untuk memastikan dengan mata kepalanya sendiri. Dan benar di depan pintu mereka bersih tanpa ada kotoran sedikitpun. "Apa yang harus kita lakukan Nona?" "Temani aku menemui Arun, aku harus minta perlindungannya." Denisa dan Billy bergegas menemui Arun, mereka melewati dapur sebelum ke ruang kerja Arun. Mereka mendengar Biktika yang sedang berbicara pada Fahri. Denisa dan Billy memutuskan untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan. "Jadi benar isu itu?" tanya Biktika. "Benar Bik," jawab Fahri sambil mengunyah nasi. "Biktika tahu kan Yanto satpam depan?" "Tahu. Kemarin dia baru saja ditemui Pak Cokro." "Ah, jangan membuat aku ketakutan." "Benar Bik. Jadi Biktika harus waspada. Jika siang atau sore hari Biktika melihat ada lumpur atau tanah kuburan di dekat kamar Biktika, itu tandanya nanti malam Pak Cokro akan datang meminta tolong untuk membukakan tali pocongnya." Sudah, ceritamu membuatku merinding. Jangan dibahas, lanjutkan saja makanmu." Denisa dan Billy saling berpandangan seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Jika ceritanya seperti itu berarti nanti malam hantu Pak Cokro akan menemui mereka nanti malam. "Ayo kita cari Arun. Aku benar-benar ketakutan." Denisa mempercepat langkahnya. Tapi sepertinya ia harus menelan kekecewaan karena Arun sedang pergi dengan Gio. Mereka memutuskan untuk berada di kamar sepanjang malam. Omar dan Olive merasa puas karena sampai saat ini rencana awalnya berjalan dengan lancar. "Sementara itu, kenapa kau mengajak Po jalan-jalan? Tumben." Gio terdiam. Ini sebenarnya bagian dari rencana, menjauhkan ayahnya dari Denisa agar ontinya itu tidak meminta bantuan. Bisa gagal rencananya. "Aku rindu Bucira," jawab Gio. Arun terdiam. Jauh di lubuk hatinya ia sebenarnya juga merindukan Cira. Entah kenapa hatinya tidak tenang jika sehari tidak melihat batang hidung gadis itu. Ia menjadi tidak bersemangat, tidak konsentrasi dalam bekerja. Entah karena terbiasa bertengkar dengannya atau karena ada faktor lain. "Kau tidak menyukai Onti Denisa?" "Tidak seperti itu Po." Onti Denisa tidak bisa menjawab pertanyaan dariku. Belajar jadi membosankan. Dia selalu memberiku soal tanpa menjelaskannya padaku. Ontimu bukan seorang guru. Terus kenapa Po menyuruhnya mengajariku?" Arun terdiam, ia seperti diskakmat dengan pertanyaan Gio. Ia akui putra itu semakin pintar dan tentu saja itu berkat Cira. Emosi Gio sekarang juga lebih stabil. "Ontimu pintar dalam pelajaran bahasa?" "Iya, bahasa Perancis. Bahasa Inggrisnya sering salah," protes Gio. "Ayolah Po, maafkan Bucira. Dia tidak bersalah. Dia mengabaikanmu demi telepon yang tidak penting." "Tidak seperti itu Po. Bucira sudah melarangku, tapi aku sangat penasaran bagaimana cara memasang bohlam lampu. Bucira juga sudah mematikan saklarnya sebelum keluar." "Benarkah?" "Iya benar. Itu artinya ia benar-benar menjagaku. Tidak ingin aku kenapa-napa." Arun terdiam mendengar penjelasan Gio. "Aku rindu masakan Bucira, aku bosan masakan Biktika," keluh Gio. "Baiklah akan Po pertimbangkan." "Benarkah?" tanya Gio dengan mata berbinar-binar. "Terima kasih Po,
Aku sangat mencintaimu. Gio memeluk Arun dengan erat. Bolehkah nanti malam aku tidur di rumah Bu Cira? Arun lagi mengangguk. Beberapa hari ini ia melihat Gio selalu murung. Begitu mendengar ia boleh menemui Cira, raut wajahnya berubah menjadi bahagia. Tentu saja ia akan mengabulkannya. Ayo pulang. Kau tidak ingin bermain lagi? Tidak, ini sudah malam. Aku ingin segera menemui Bu Cira. Denisa berbaring di tempat tidurnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Akan tetapi ia tidak bisa memejamkan matanya. Tok, suara apa itu, tanyanya dalam hati. Billy, kau sudah tidur? Belum Nona. Kau dengar suara itu? Suara apa? Suara tadi. Tok, serek. Tuh, dengarkan suaranya. Iya, suara apa ya itu? Mana aku tahu. Tiba tercium bau harum. Kau pakai parfum? Tanya Denisa lagi. Tidak Nona. Terus bau apa ini? Saya tidak tahu. Jangan ini kembang kuburan. Diam kau Billy. Jangan singgung hal itu lagi. Tapi ini wangi bunga Nona. Denisa segera mendekati Billy. Ia berpegangan erat. Tangannya sangat dingin. Tok. Buka, terdengar suara serak dan berat meminta mereka membuka pintu. Dengar itu Billy, siapa yang di luar? Denisa ketakutan hingga suara yang keluar dari mulutnya tercekik. Tok, buka, suara itu kembali meminta. Ayo kita cek Nona, siapa tahu itu bukan hantu. Kau yang buka, aku di belakangmu. Dengan perlahan mereka berdua memberanikan diri membuka pintu itu. Dan terkejutlah dengan apa yang ada di depan pintu. Pocong dengan wajah yang hitam membusuk dengan kapas ada di hidung dan katanya. Tolong, lepaskan taliku. Aceh setan, teriak mereka berdua, dan langsung pingsan seketika. Setelah mengetahui mereka pingsan, Olive, Biktika dan Fahri keluar dari persembunyiannya. Hahaha, mereka tertawa bersama. Hei, lepaskan baju ini. Omar meminta tolong, ternyata ia adalah pocong jadian itu. Segera Olive membantunya melepaskan kain putih yang membalut tubuhnya. Ia tampak sangat puas berhasil membuat dua orang itu pingsan. Rasakan, salah siapa membuat Bu Cira diskorsing. Bersambung.